warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa ya nafsi bi taqwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka khairal kulli ajil wa ajil ma 'alimna wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min syarri kulli ajil wa ajil ma na'lamu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka jannah wa ma qarraba ilaiha min al-aqwali wal af'al wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min al-aqwali wal af'al. Allahumma inna nas'aluka ma sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min ta'awwal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kesehatan pada kita, Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah memberikan kesempatan pada kita. Hari ini alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabatnya, dan seluruh umat yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya waskan pada ibu sekalian, mari kita terus jaga takwa kita dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan bersungguh-sungguh mendengarkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan materi KRM yang kedua, yang temanya waktu, kepatuhan dan keterpaksaan. Nanti saya uraikan ya, maksudnya arah kalimat ini. Dan keterpaksaan artinya bekas-bekas konflik dan penyelesaiannya. Bekas-bekas konflik dan penyelesaiannya. Karena setiap konflik pasti ada bekas. Bagaimana menyelesaikan. Membuang bekas itu lebih sulit daripada menyelesaikan konflik itu sendiri. Ya, membuang bekas itu lebih sulit daripada menyelesaikan konflik itu sendiri. Konfliknya sudah selesai, tapi bekasnya kadang masih tersimpan. Nah, itu bagaimana kita menyelesaikan, cara membuangnya, insya Allah nanti kita bahas insya Allah. Baik, hubungan antara anak dan orang tua ini sangat berpengaruh terhadap liku-liku jatuh bangunnya perjalanan hidup seseorang, terutama ketika seorang mencapai usia 40 tahun. Jadi perjalanan hidup kita yang penuh dengan masalah itu pengaruh orang tua itu amat sangat dominan. Ya, pengaruh orang tua, hubungan antara anak dan orang tua itu amat sangat dekat. Apapun yang terjadi hari ini sampai sekarang pun selalu terkait dengan orang tua kita. Hubungannya nggak bisa lepas. Apalagi kalau sudah masuk kepala 4. Ya. Dan kepala 4 inilah orang semakin matang. Kondisi apapun yang terjadi pada kepala 4, kondisi jatuh, kondisi terpuruk ataupun kondisi bangkit, tidak bisa lepas dari yang namanya peranan orang tua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzu minasyaitonir rajim, wa wassana al-insanu biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa ana 'amala salihan taradahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, bapak ibunya. Ibunya yang mengandung dengan susah payah dan melahirkan dalam keadaan susah payah. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, tunjukkanlah aku untuk bersyukur atas nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang bersalah diri. Ayat ini menjelaskan
tentang sebelum peristiwa 40 tahun supaya kita mereka ke belakang tentang susah payahnya orang tua kita dalam mengandung kita. Allah menjelaskan bagaimana seorang ibu mengandung, susahnya luar biasa, dan bagi ibu sudah bisa merasakan bagaimana dulu jenengan mengandung anak-anak jenengan dalam kondisi susah, payah, dan amat sangat payah dalam melahirkannya pun dalam keadaan sangat payah, taruhannya nyawa. Dan ini ceritakan aja kepada anak, gak apa-apa. Cerita dulu ibu hamil kamu kondisinya begini. Oh, untuk apa? Anak bisa ngambil ibrah. Dan saya masih ingat cerita-cerita ibu saya ketika hamil saya. Itu diceritakan semua kesusahan-kesusahan ibu. Termasuk lahirnya saya itu kepalanya nggak bulat. Jadi bentuknya waru kayak dekot nih. Kepala itu dekot sini, ini dekot begini. Karena waktu itu ibu cerita karena sebelum itu sebenarnya kan ibu belum ngaji. Setelah ngaji dicerita dulu saya mempercayai khurafat apapun yang dilakukan oleh ibu hamil itu akan berdampak pada anak. Khurafatnya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bapak motong ayam, kepalanya dibelah. Begitu dibelah, ibu langsung ingat hamil. Iya, amit-amit jagung bayi. Ya. Sambil dilus-lus amit-amit jagung bayi. Ternyata saya lahir persis kepalanya kayak pancarasan pedang sini, pancarasan golok, serut ke belakang. Tapi alhamdulillah bulat. Kalau nggak bulat istri nggak mau. Iya sekarang udah bulat lagi. Akhirnya rapat, alhamdulillah rapat gitu loh. Kalau nggak rapat ya buat mainan nanti. Kalau mandi kan ngendong air. Ini alhamdulillah rapat ya. Semua orang yang saya dapat cerita. Semua orang yang nengok saya waktu kecil dilus-lus, di baju kok kayak gini, kayak gitu semuanya. Alhamdulillah dapat. Artinya dampak psikologi ibu pada anak itu sangat mempengaruhi, termasuk ucapannya, termasuk keyakinannya, itu sangat berpengaruh pada anak, luar biasa. Ya? Karena ucapan itu. Iya, karena ucapan ibu dan meyakini masih khurafat saat itu, Allah buktikan. Iya, bukan berarti benar, tapi istidraj. Nah iya istidraj di situ. Ya nyata gue bener. Makanya ibu hamil itu hati-hati dalam berucap, hati-hati. Maunya luar biasa hati-hati banget ya. Kenapa? Sangat berpengaruh pada bayi. Sangat berpengaruh pada bayi. Ucapan orang tua itu luar biasa, sangat berpengaruh. Hati-hati banget sama anak ya. Walaupun anak bandel, hati-hati ucapan kita. Ini teman saya itu anaknya sampai sekarang masih satu. Pengen banget nambah anak, itu nggak berhasil. Sampai berobat ke Malaysia, ke Singapura, sampai sekarang tetap anaknya satu sudah kuliah. Uangnya banyak, saking banyakannya uang itu sampai berobatnya ke luar negeri. Tetap nggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya cuma satu, ucapan ayah yang sedekuro sih, guyonan, tapi jadi. Iya, bapaknya yang laki-lakinya. Jadi kalimatnya kurang begini. Bang Kota, kamu itu gak bakal punya anak, paling punya anak paling satu. Udah itu aja. Itu walaupun sendaguro tapi kenyataan. Ucapan orang tua nyata, bukti terbukti untuk anaknya. Sampai sekarang anaknya masih satu, walaupun istri lancar, subur, si suami lancar, subur, nggak ada masalah secara kesehatan, no problem. Ternyata dari ucapan itu. Ibu rahimahullah. Allah mengajarkan dalam ayat ini sebuah hikmah, doa khusus bagi mereka telah memasuki usia dewasa, yaitu usia 40 tahun. Tapi kita nggak baca ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, berikanlah kemampuan untukku untuk bersyukur. An ashkura ni'mataka, agar aku bisa bersyukur atas nikmatmu, allati an'amta 'alayya, atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua. Ini agar kita mengingat orang tua. Artinya umur 40 tahun di kondisi kita hari ini termasuk ini tidak bisa lepas dari peranan orang tua. Kalau ada orang sukses itu bukan karena cerdas, bukan karena pintar, bukan karena hebat, enggak, karena orang tua. Ada peranan orang tua. Kalau ada anak terpuruk pun tetap ada peranan ada interaksi dengan orang tua yang belum selesai. Ekonomi terpuruk, rumah tangga terpuruk, ekonomi berhasil, itu semua ada interaksi dengan
orang tua yang belum selesai. Tinggal apa masalahnya kita dengan orang tua itu yang belum selesai. Artinya kalau kita berhasil menjadi orang yang sukses, jangan mengagulkan diri karena kehebatan saya, kehebatan orang tua pada saya. Kalau kita pun hari ini terpuruk, jangan-jangan kita punya masalah dengan orang tua yang belum selesai sehingga hari ini hidup kita terpuruk. Seperti kasus kasus Bekasi ya. Itu kehancurnya rumah tangga itu karena ada memori dengan orang yang belum selesai. Begitu selesai ya berhasil naik lagi kayak gitu aja. Terkait dengan orang tua nggak bisa lepas. Ya, tinggal kita sering muhasabah terkait dengan orang tua. Ya supaya apa? Batin kita kepada orang tua itu tetap kita bersyukur. Makanya waskurli wali daika, bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Artinya Ibnu Katsir menjelaskan, tidaklah engkau mendapati orang bersyukur kepada Allah kecuali dia bersyukur pada orang tuanya. Karena Allah mensejajarkan kalimat waskurli wali daika, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Kenapa? Karena saking besarnya jasa orang tua pada kita. Ya, baik. Termasuk mungkin masalah yang terjadi di kita hari ini. Cek dengan hubungan dengan orang tua. Baik, kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti selayaknya episode lain dalam kehidupan anak Adam, ada yang melewatkan dengan kesan baik, namun tidak sedikit yang melewatinya dengan kepedihan. Kebaikan-kebaikan itu sejatinya tidak hilang, hanya saja tertutupi oleh peristiwa hingga mata lupa melihat kebaikan. Ya. Al-Quran mendokumentasikan kisah klasik yang hubungannya antara orang tua dengan anak yang dekat dengan keseharian hidupnya sehari-harinya. Artinya gini, orang tua baiknya luar biasa. Terkadang kebaikan orang tua itu tertutup hanya dengan satu masalah. Contoh, kisahnya Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam kepada anaknya sayang nggak? Sayangnya luar biasa, baiknya luar biasa. Setelah dewasa, yang terjadi terhadap antara Qabil dan Habil apa? Qabil melihat Nabi Adam dari sisi tidak adilnya, menurut versinya Qabil. Padahal apa yang dilakukan Nabi Adam itu selalu atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti adil, tetapi dalam frame yang dimiliki oleh Qabil, bapak tidak adil. Dan itu terekam oleh Qabil sehingga kebaikan-kebaikan seorang ayah itu tertutupi, hilang begitu saja. Itu masalah. Iya betul. Terkadang kita harus menyadari, ya terkadang anak frame-nya terhadap kita itu lupa kebaikan kita sebagai orang tua. Kadang begitu. Yang kadang ketika kita berusaha untuk mengingatkan kebaikan kita, ruhnya hilang, nggak digubris. Maka kadang butuh orang lain untuk mengingatkan anak-anak kita. Butuh orang lain, betul orang lain. Ya. Makanya Pak, kisah yang masyhur yang di WA sempat menyebar, seorang anak yang merasa diusir oleh orang tuanya. Kan begitu kelaparan, dia makan mie. Sehingga Pak, dia berterima kasih betul kepada mie-nya, dia mencela orang tuanya. Bakul mie-nya mengingatkan, aku baru satu kali ngasih mie. Kenapa kau berterima kasihnya begitu banyak? Orang tuamu itu sudah memberikan kepadamu dari kecil sampai kamu dewasa. Kenapa kamu tidak bersyukur? Teguran keras. Jadi kadang ada orang lain yang butuh untuk mengingatkan anak-anak kita, atau mungkin kita sendiri. Kadang kita lupa kebaikan orang tua. Ya, mungkin di antara kita lupa kebaikan orang tua hanya karena mungkin orang tua kita tidak memenuhi harapan kita. Karena saya pernah nanganin ibu-ibu 44 yang kekecewaannya terpendam dengan orang tuanya sampai umur 44 tahun. Dari kapan? Kelas 5 SD. Rekamannya dari kelas 5 SD sampai umur 44 tahun. Kecewa sama orang tuanya.
Jadi nggak mau ketemu orang tuanya. Kalaupun ketemu orang tuanya, apa ya? Nggak klik lah dengan orang tuanya. Sekedar basa-basi, bukan dari tulus betul-betul. Jadi ada janji dari bapaknya menjanjikan sesuatu, ternyata nggak ditunaikan, nggak dipenuhi, dan itu rekamannya nggak lupa-lupa. Ya, namanya perasaan orang begitu doang, iya. Tapi namanya setan. Ya, kebaikan orang tua yang lainnya tertutupi hanya satu kesalahan itu. Ya, kalau kitanya tahu, ya kitanya harus banyak minta maaf pada anak kita, deketin lagi, jalin komunikasi lagi. Kalau kitanya tahu yang jadi masalah anak tidak pernah cerita, ya jadi masalah anak itu nggak pernah cerita, itu dipendem saja. Dampaknya anak ini hidupnya bermasalah terus sampai 44 tahun. Bermasalah hidupnya Pak, dipenuhi dengan kekecewaan aja. Setelah itu baru cerita, dan ceritanya pun pada saya, nggak pernah cerita sama bapaknya, nggak pernah cerita sama ibunya, nggak pernah cerita sama saudaranya. Begitu saya cerita, saya nasihatin banyak, saya terapi, alhamdulillah langsung nangis. Besoknya ketemu bapaknya, minta maaf, dan sama bapaknya klik lagi sampai sekarang. Iya. Memang takdirnya harus ketemu saya. Prosesnya panjang banget. Saya sendiri ketawa kok beristiqomah. Kecewa kok istiqomah. Iya. Kebaikan orang tua yang begitu banyak terlupakan hanya dengan satu kekecewaan. Luar biasa, masya Allah. Ya. Kembali Ibrahim Allah. Tapi kan itu sikap terhadap orang tuanya nggak ditunjukkan. Iya. Tetap kelihatan baik tapi di sini mendem. Di sini mendem gitu aja. Timbul masalah di anak. Dampaknya begitu. Karena memberikan kecewa justru berdampak pada psikologi dirinya. Perilakunya berubah. Jadi galak, jadi sensi, kayak gitu aja. Perubahan karakternya muncul. Ya, baik, kembali. Ibnu Katsir menjelaskan tentang peristiwa korbannya Habil yang diterima Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada ayahnya, engkau doakan kurban Habil dan tidak mendoakan kurbanku. Engkau berkati kurbannya Habil dan tidak pernah doakan berkati korbannya aku. Suudon. Dampak dari merasa bapaknya itu tidak adil, frame-nya terus terekam sampai apapun yang terjadi pada bapaknya, yang karena Qabil terus yang dinilainya plus, dia tetap suudzon pada bapaknya, padahal bapaknya tetap mendoakan dua-duanya. Itulah orang kalau sudah hasad, sebaik apapun akan dinilai salah, buruk, apalagi kalau salah beneran. Maka hati-hati dengan hasad. Ya, jangan hasad. Ya, alaikum iyyakum wal hasada fa inal hasada ta'kulul hasanah kama ta'kulun nar khataba. Jauhi oleh kalian hasad, karena hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hindari hasad. Ya. Artinya Pak, ketika ada orang lain diberikan fadilah, diberikan oleh Allah keutamaan, memiliki keutamaan yang tidak kita miliki, kita cukup doakan keberkahan, selesai. Tidak perlu iri, tidak perlu apalagi hasad. Artinya Pak, ya, dia mendapatkan fadilah, berarti dia mendapatkan lebih amanat yang begitu besar. Artinya kalau kita belum dapat, memang kita belum cocok untuk mengemban amanat itu. Kenapa? Anak rata-rata gitu, iri. Frame-nya yang salah saja. Ya, frame-nya dirubah. Cara berpikirnya yang dirubah. Kajian. Diajarin aja. Yang ini terkait dengan rezeki, ini terkait dengan takdir, ini terkait dengan tetap nasihati kami sebagai orang tua itu selalu pengen memberikan yang terbaik. Tetap nggak ada orang tua pengen memberikan yang buruk pada anak, itu nggak mungkin. Dan cinta yang paling tulus ya cintanya orang tua pada anak. Itu cinta yang paling tulus selamanya, cintanya abadan. Cuma frame-nya anak saja, persepsi anak saja terhadap orang tua yang kadang
salah, kadang butuh orang lain untuk menasihati, mengingatkan. Mungkin kita mengingatkan nggak digubris, nggak didengar, kadang dicuekin, jauhin. Kadang butuh orang lain, kadang butuh peristiwa yang menjadikan anak itu harus sadar. Ya sabar ya, kita nggak perlu ngambek, nggak perlu marah, nggak perlu dasar bocah ngeyel, bocah orang nggak manut, baca dinasihatin bringsrong. Udah nggak perlu, udah kalimat itu buang. Biasa saja, butuh doa kita saja, karena doa kita pada anak itu pasti mustajab, cuma prosesnya saja. Ya, terus doa kita itu Allah mengabulkan doa kita itu terkadang tidak sesuai dengan permintaan kita. Pengennya begini, Allah wujudkan dengan yang lainnya, yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, urusan Allah, tugas kita ikhtiar dan berdoa aja, selesai. Baik, dialog ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya. Sadarkah bahwa dalam peristiwa ini sejatinya Qabil sudah salah persepsi atas orang tua. Jadi kisah ini sudah ada. Kalau ada anak salah persepsi pada orang tua, dari dulu sudah ada ceritanya sudah ada. Kisah itu sudah ada dari dulu. Itu yang terjadi bukan orang biasa, nabi, orang yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi perenyongan. Perenyongan. Apalagi kita inilah. Ya, apalagi kita inilah belum apa-apa. Maka Pak, tugas kita nggak perlu sedih, nggak perlu kecewa. Udah tugas kita doa, optimis, yakin Allah selagi masih hidup, hidayah itu pasti masih terbuka. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nyatanya apa? Fudail bin Iyad jadi ulama dulunya penyamun, perampok. Akhirnya apa? Jadi ulama besar. Dan banyak sekali orang-orang yang dulunya nggak baik ditakdirkan dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat mungkin. Anaknya Fudail bin Iyad walaupun asalnya taat, bagus, langsat, kembali dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi. Sempat langsat anaknya Fudail bin Iyad. Makanya doanya Fudail bin Iyad untuk anaknya, ya Allah didiklah anakku untukku. Saking nyerahnya Fudail bin Iyad untuk menasihati anaknya. Karena apapun usaha untuk anaknya sudah habis. Nasihat sudah kering lah, udah saking banyaknya. Anak tidak berubah. Karena sudah nyerah, serahkan pada Allah, ya Allah didik anakku untukku. Serahkan pada Allah, selesai. Di tengah perjalanan akhirnya anaknya tobat dan kembali kepada dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi banyak sekali. Orang-orang yang tobat itu terlalu banyak. Maka Pak, butuh sabarnya orang tua dalam berdoa. Dalam nasihat tetap wajib, kita menasihati, mengingatkan itu wajib. Sisanya adalah kekuatan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika doa kita belum nembus kepada Allah, jangan-jangan memang ibadah kita belum benar. Kalau doa-doa kita belum nembus ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali mungkin kita masih tertumpuk dengan kemaksiatan pada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga doa kita terhalangi. Ya, kita yang terkasih juga perasaan saya sudah berdoa kok nggak dikabulkan ya. Jangan kita yang salahkan diri kita sendiri. Ya jangan-jangan doa saya belum dikabulkan karena saya masih banyak dosa. Jangan-jangan doa saya belum dikabulkan karena saya masih punya makanan yang haram atau aku masih durhaka pada orang tua dan sebagainya. Kita muhasabah aja. Ya, jadi nggak ada celah untuk menyalahkan orang lainnya, ada salahkan diri sendiri. Ya. Baik, Ibu rahimakumullah. Ada keburukan dalam dirinya Qabil yang tidak disadari dan bukan karena orang tuanya yang buruk. Qabil tidak pernah menyadari kalau dirinya buruk. Ada yang orang buruk terus nyadari buruk. Jarang. Ya. Ada berbuat dosa, nyadari dosanya jarang. Ketika apa? Ketika dia hatinya tertutupi oleh hasad itu. Tertutupi oleh ego, tertutupi oleh istikbar, rasa takaburinya. Merasa paling benar, merasa itu akan menutupi kesalahan yang ada dalam dirinya.
Sehingga cenderung lebih menyalahkan orang lain. Ya. Bukankah ini cerita yang berulang pada hari ini? Anak punya kesimpulan sendiri atas orang tua dan diyakini sebagai kebenaran. Demikian juga orang tua meyakini sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran. Masing-masing berada pada kutub yang berbeda. Orang tua meyakini dirinya benar, yang menurut anak adalah kesalahan. Anak meyakini dirinya benar, menurut orang tua adalah salah. Yang tidak ada nggak ketemu. Akhirnya anak dan orang tua berjalan sendiri-sendiri dalam titik yang sama-sama. Bukan sama-sama benar, sama-sama salah. Ya kan benernya persepsi masing-masing. Ya benar, tapi salah karena dalam persepsi sendiri-sendiri. Coba benar tapi persepsi masing-masing. Bisa juga orang tuanya mau benar, Ustaz. Iya, persepsi kita benar. Dalam persepsi anak orang tua salah. Persepsi anak dirinya sudah benar. Dalam persepsi orang tua anak yang salah. Terus yang salah mana? Yang benar mana? Walaupun nanti yang benar itu ukurannya tetap Al-Quran itu tetap ukurannya begitu. Walaupun secara kaidah anak selalu dalam posisi salah ketika menghadapi orang tua. Tetap kalah. Kenapa? Iya, kenapa? Anak bentak orang tua ya salah. Anak benci pada orang tua ya salah. Walaupun orang tuanya kafir aja nggak boleh dibentak, nggak boleh disakitin, aja nggak boleh. Apalagi melengsot, apalagi melengos, apalagi menyakiti batinnya nggak boleh. Tapi sekali lagi itu anak mempersepsikan orang tua yang salah. Ya, baik. Ya gambarannya. Kalau salah benar gitu orang tua gitu, itu pun dengan cara yang baik, bukan cara yang kenceng. Ada adab, tetap memuliakan orang tua. Walaupun orang tuanya dalam keadaan salah, pun tetap kalimat kita kepada orang tua yang santun. Untuk apa? Tetap memuliakan orang tua. Kenapa? Jasa orang tua itu sudah terlalu banyak pada kita. Walaupun salah, tetap kita menasihati dengan mentakzim, memuliakan orang tua. Bukan bapak sesat. Wah, bapak bid'ah. Ya urusannya. Karena ini ada kisahnya, ada pemuda, ya anak muda baru ngaji sunnah, baru ngaji, belum lama, beda dengan bapaknya. Datang bapak sesat. Orang tuanya harus disesat-sesatin, dibitah-bitahin. Ya orang tua mendenggeng. Ada dimusuhin oleh semua keluarganya. Karena durhaka dia sebenarnya. Nah, orang tua itu walaupun mungkin salah, tetapi ada satu kaidah, tidak boleh menyesatkan dulu sebelum ada dakwah. Dakwah dulu, dinasehatin dulu. Nah, nasihat itu sendiri juga harus dengan nasihat yang baik, bukan nasihat yang keras, enggak. Ngomong saja enggak boleh, apalagi yang lebih dari itu kepada orang tua. Ya. Ini persepsi persepsi anak yang salah pada orang tua, yang masing-masing pada kutub yang berbeda, dan hari ini pun selalu ada dalam kehidupan kita. Hari ini selalu ada dalam kehidupan kita. Konflik itu ada, namun yang lebih berat dari konflik adalah apa? Menyelesaikan bekas dari konflik itu. Orang tua dengan anak konflik. Ada. Konfliknya ribut. Damai, bisa damai, tapi bekasnya masih ada nggak? Ada. Suami istri konflik, ya sudah damai, bekasnya masih ada nggak? Nah itu yang jadi masalah. Itu berarti kalau masih mungkin berarti ada bekas. Ada bekasnya, masih belum selesai. Gitu ya? Dia harus melupakan benar-benar itu. Iya, bekas itu harus betul-betul selesai. Jangan sampai nempel dalam diri kita. Bekas itu jangan sampai nempel di diri kita. Tapi yang namanya manusia ya kadang-kadang kalau Nah, gitu. itu. Memori tetap ada. Iya, tapi jangan bekas. Bisa didelete. Enggak. Kalau ingat itu tetap wajar. Ingat itu wajar. Jadi fragmennya, kalau bahasa Ustaz Natif, fragmennya dirubah. Maksudnya bagaimana? Kayak gini. Ingat contoh. Dulu kita waktu SD pernah nggak dipukul sama guru?
Pernah. Ketika ketemu sama guru sekarang masih marah nggak? Kenapa? Fragmennya berubah. Dan kita menganggap kasus dulu itu nggak nempel di pikiran kita. Ingat tapi nggak nyantol, nggak sakit hati. Tapi kalau itu kan dulu ya karena jarang ketemu ya berarti ya mungkin kita kalau setiap tahun itu nggak ketemu itu mungkin kita gampang untuk melupakan. Belum tentu Bu. Tapi mungkin Ustaz berarti banyak orang yang nggak ketemu ya. tapi banyaknya yang sering ketemu itu loh tadi ini bagaimana ini? Nah yang sering ketemu itu batin kita itu kalau kita yang terjadi pada kita yang harus bisa merilis. Frame dirubah. Frame-nya dirubah. Pertama, frame-nya ganti fragmen lama kepada fragmen yang baru hari ini. Satu, kedua, fokusnya dirubah dari fokus pada keburukan pada fokus pada kebaikan. Contohnya tuh Ustaz masing-masing gitu kan siapa? Jadikan masa lalu itu fragmen lama kita. Fragmen lama kita jangan dihadirkan dalam fragmen yang baru. Fragmen baru kita ceritanya harus baru. Tapi misalkan orang itu kita nggak bisa melupakan ya Pak ya. Nah tapi ketika kita ini dia akan melakukan yang sama itu lagi gimana itu Pak? Tugas kita itu bagaimana tetap lapang dada memaafkan. Nggak ngerti contohnya tuh Ustaz, kasih contoh satu aja Ustaz. Tadi berubah fragmen itu ya masalah. Gini. Contoh kasusnya Ustaz. Contoh kasus ya. Ya, Ini caranya. saya pernah punya kasus. Kasusnya saya dibully. Saya dibully di Masjid Suro. Namanya orang dibully di tempat orang umum rasanya gimana? Sakitnya di sana sini dah. Malunya di sana sini deh. Dan saat itu saya marahnya luar biasa. Dalam kondisi marah, saya itu nggak keluar lewatnya ini. Nasihatnya lewatnya. Bagus banget nasihat Bob, tapi nasihat bukan marah. Sampai bahasa saya, maksud kamu benar. Tapi kalau caramu begitu, itu ngajak berantem. Yuk berantem aja dah di lapangan. Terus begitu, segitu nasihat banyak sekali. Setelah itu saya sadar, ya sudah, ini setan nih. Ini setan nih. Saya walaupun nasihat, tapi ini yang mendalikan setan. Saya langsung tutup, saya istighfar, nggak dilanjutkan nasihat. Kemudian terapi yang tadi, yang biasa Ustaz ajarkan, Ustaz cuma duduk, diam, mentobati marahnya saya kepada teman saya yang bully. Astagfirullah. Terus diulang-ulang. Kemudian, ya Allah, wallahi aku ikhlas memaafkan dia. Walaupun bulian itu sangat menyakitkan aku, wallahi ya Allah, aku ikhlas memaafkan dia. Aku tetap ridho dia menjadi sahabatku. Aku tetap ridho dia menjadi partnerku dalam kerja. Terus disebutkan, ya Allah berkahi dia, berkahi umurnya, berkahi ilmunya, berkahi keluarganya. Terus setelah itu zero total, besok makan bersama. Kejadiannya ingat, tapi nggak pernah kerekam. Bahkan dalam rapat, yang itu mana dia? Saya itu nggak ingat. Masih ingat antum? Atau antum ngomong saya itu Ahok langsung tak tunjuk. Dasar Ahok. Dia ingat tapi sudah ngopi bareng. Jadi fragmennya ada, tapi nggak nyantol. Kemarahan itu udah nggak ada. Sudah nggak ada. Kenapa? Saya bikin fragmen yang baru yang dulu hari ini adalah hari ini selesai. Fragmennya dirubah. Kenapa? Jangan masa lalu itu fragmen lama dihadirkan dalam fragmen yang baru, rusak kita. Masa lalu kita dihadirkan dalam kehidupan kita hari ini itu rusak. Syariat itu hanya mengajarkan masa lalu itu hanya menjadi pelajar. Inna fi qasasim ibroh. Sesungguhnya kisah-kisah masa lalu, kejadian masa lalu itu hanya menjadi ibroh, bukan dihadirkan hari ini. Ibrotan li ulil albab. Walaupun konteks ayatnya itu kisah-kisah para nabi dan sebagainya, termasuk kita kan perjalanan hidup dulu kan masa lalu kita, sejarah. Maka kisah itu jadikan ibroh, bukan menjadi vonis sebuah takdir yang akan datang. Repot nanti. Ibu punya masa lalu, jangan hadirkan masa lalu dalam rumah tangga hari ini. Masa lalu waktu masih single, waktu masih perawan, masih SMP, masih SMA, jangan dihadirkan waktu rumah tangga, berantakan. Itu ya, yang jadi masalah itu kayak gitu. Kenapa? Masa lalunya selalu dihadirkan fragmen lama, selalu dihadirkan dalam fragmen baru. Satu, kedua, masalah nggak selesai. Kenapa? Fokusnya yang salah. Kita kan udah bisa gini kan, udah bisa seperti kayak kita tadi memaafkan, kita itu berdoa. Tapi kita tidak ketemu lagi gitu.
dia mau ngungkit lagi gitu. Enak malah ini. Ini lagi gitu loh. Kita udah ngomong makan, dia ngungkit lagi itu gimana kita? Nggak apa-apa, itu artinya apa? Dia itu punya fragmen kehidupan dia, fragmen lama dijadikan fragmen sekarang. Maka kita jangan ikut-ikutan dalam fragmen itu. Ini masalahnya di yang di sana. Masalah di sana, kita jangan ikut. Ketika kitanya ikut, itu kitanya masalah. Orang itu kan sedang membawa fragmen lama nih dalam fragmen yang baru. Ya kitanya jangan ikut dalam fragmen itu. Kita harus bikin fragmen baru untuk kita, untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Fragmen itu bahasanya banyak. Apa ya? Perjalanan sebuah cerita. Itu fragmen. Pakai Drama. Ya. Dulu waktu masih ada TV-nya masih hitam putih, Turi, kan Turi, TVRI Turi, itu ada acara fragmen. Fragmen itu drama. Mbak masih ingat waktu TV-nya hitam putih ada acara fragmen? Saya mah ingat, makanya tahu fragmen drama. Drama sebuah cerita masa lalu kita itu adalah fragmen lama kita. Hari ini fragmennya fragmen baru. Inna fi qasasihim ibratan li ulil albab. Kembali wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Ingat masa lalu untuk ke depan lebih baik. Hanya pelajaran, bukan dihadirkan, hanya pelajaran saja. Yang jadi rusaknya, yang jadi masalah itu selalu dihadirkan, itu jadi masalah. Kembali. Konflik itu ada, namun yang lebih berat dari konflik adalah menyelesaikan bekas-bekas yang tertinggal dari konflik itu. Inilah yang butuh waktu lama untuk menyelesaikan. Menyelesaikan konfliknya bisa cepat, membuang bekasnya itu lama. Karena sedikit, apalagi saya berkali-kali lagi nangani celepok. LBK. Celepok ya Allah. Rumah tangga bubar karena celepok. Saya nggak ada. Itu berulang-ulang celepok lagi, bro. Ini yang calon randa, calon janda, ini karena celepok lagi. Nah, gitu amat nggak nyaman. Bolak-balik saya usah menangani kasus celepok. Kenapa? Selalu menghadirkan masa lalu dalam rumah tangganya, itu hancur nanti. Berarti dia masih menyimpan rasa yang itu belum lepas banget dong gitu Ustaz ya. Iya. Itu setan. Di antara salah satunya lah minimal berarti masih ada rasa. Itu cinta setan. Belum dibuang. Cinta setannya belum hilang. Padahal cintanya hakikinya ada di depan mata. Tapi cinta setannya itu yang terbawa. Setan yang bikin yang mengulang-ulang siapa? Setan yang mengulang-ulang keindahan itu. Ya, kita kembali. Demikian yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Beliau bersedih menangis atas peristiwa Qabil dan Habil. Sekelas Nabi Adam aja, kasusnya bertahun-tahun nangis, sedih kalau ingat kejadian Qabil dan Habil. Itu sekelas Nabi loh. Tapi dampak Nabi Adam, ya. Nabi Yakub sama. Kisah masa lalunya antara dengan Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu masih kerekam, sehingga apa? Ya dampaknya di fisiknya akhirnya. Iya, dampaknya di fisik. Tetap ada dampak. Mengingat masa lalu dan bekas-bekasnya itu nggak bisa hilang. Itu dampaknya pada diri kita sendiri. Ya? Tapi yang dilakukan Nabi Yakub terhadap anaknya itu memang wahyu juga ya? Ya, itu wahyu. Harus seperti itu sikapnya menghadapi waktu kakaknya habis dibunuh. Nabi Yakub begitu hebatnya mengetahui anaknya sangat durhaka. Tapi tahu sebenarnya anak itu dibunuh. Tahu, tapi Nabi Yakub tidak pernah marah pada anak-anaknya. Setiap hari komunikasi dengan saudara-saudaranya Nabi Yusuf hangat-hangat saja. Padahal Nabi Yakub marahnya luar biasa. Kriminal ya. Kalau dilaporkan ke polisi kriminal itu. Pasti dilaporin polisi. Dan itu bisa di sidang. Tapi Nabi itu Pak Ibnu Katsir mengatakan itulah kesabaran Nabi Yakub yang luar biasa. Kesabaran dalam menahan marah, kesabaran dalam menahan sedih dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kesabaran yang luar biasa. Kesabaran Nabi Yakub alaihissalam. Luar biasa ya. Berkaitan dengan kesabaran ya, kesabaran dengan menjelaskan yang seperti itu kan
sampai sekelas Nabi Ayub aja seperti itu Ustaz, itu sampai berdampak pada fisiknya. Berarti dalam hal ini apakah Nabi Ayub itu ada belum memaafkan gimana? Apa bagaimana itu Ustaz? Nabi Yakub itu sifat pemaafnya tinggi, makanya dia nggak melampiaskan marahnya. Cuma memendam marahnya iya, tapi memaafkan pada kepada anak-anaknya itu luar biasa. Dampak dari memendam rasa mangkelnya Nabi Yakub itu, Nabi Yakub sakit. Dampak dari memendam marahnya, kan salah satu wasilah untuk menahan marahnya ya dipendam. Tapi udah dimaafkan, cuma bekasnya masih kuat. Bekasnya masih ada dalam Nabi Yakub. Bekas apa? Bekas mangkelnya melihat tingkah lakunya anaknya itu masih belum hilang. Dampaknya ke diri Nabi Yakub. Ini menjadi pelajaran. Ustaz, pertanyaan yang terakhir yang baik Ustaz katakan yang seperti itu, itu bagaimana itu? Sementara sekelas Nabi itu Iya. kayak sekelas Artinya gini. Maksudnya kita mampu nggak Iya, gitu ya? seperti itu. Makanya kalau sekelas Nabi Yakub saja nggak sampai fisiknya kena, apalagi kita. Jadi maksudnya Itu dampaknya lebih parah lagi. walaupun kita berusaha saya ikhlas ya Allah alhamdulillah, tapi Nabi Ayub aja sebenarnya Itu dampaknya gini. Kalau dampak yang sering saya lihat di teman-teman di klien-klien yang menahan marah itu dampaknya emosional orangnya. Gampang marah lagi hidupnya. Karena Menahan marah. Marahnya dipendam, tapi pelampiasan marahnya pada orang lain. Gampang marah. Ketika kesinggung marah lagi. Ketika kesinggung marah lagi. Itu aja. Contoh. Karena darah tinggi Ustaz. Dibalik darah tingginya karena marahnya. Jadi bukan karena darah tinggi jadi marah, tapi darah tingginya karena marahnya. Dibalik ya. Kalau dokter ya darah tinggi menyebabkan gampang marah. Dalam konteks Qur'ani marah menyebabkan darah tinggi. Kadang itu jadi pembenaran maksudnya orang. Iya. itu bagaimana tadi pertanyaan tadi? Ya kayak ya. Artinya gini. Bukan marah kayaknya dia Sedih dan marah. Berlebihan gitu kan. Sedih dan marah. Menahan marah kepada anak-anaknya. Marahnya nggak terlampiaskan. Marahnya tidak dilampiaskan. Interaksi biasa. Tapi marahnya hanya di sini disimpan. Bukan. Enggak. Marah dilampiaskan keburukan, marah dipendam, kitanya yang rusak. Dirilis kayak Ustaz tadi. Yang sampai sekarang Ustaz kalau ingat terus orangnya marah sama saya kalau ingat iya enggak marah. Ingat kamu ngomong sama Ahok. Orangnya ngerasa nggak Ustaz? Ngerasa. Marah gitu kesel. Tahu. Karena di forum itu saya bentak. Akhirnya rame. Itu ala kulli hal itu zero aja. Masalah zero. Saya masih ingat ya, kalau ketemu tawa aja. Iya ya. Itu masa lalu bisa pikirin gitu aja selesai. Sekarang masih bersama lagi. Tapi orang yang tidak tahan begitu pasti pergi. Dampaknya pasti sanksi. Pasti gampang marah. Orang yang menyimpan marah berlama-lama, dampaknya ada perubahan karakter. Yang asalnya lembut jadi pemarah. Itu dampaknya. Kalau Nabi Yakub betul-betul ditahan sampai dia memang karakter lembutnya tetap ada. Berarti dalam hal ini Nabi Yakub cuma yang tetap bahwa beliau nggak mampu tadi basyarah Nabi Yakub itu luar biasa. Sehingga Pak, cuma dampaknya ke fisik Nabi Yakub itu aja. Cuma maksudnya yang Ibrahim itu tetap sikap ke depan anaknya itu tetap biasa, tetap memaafkan. Ujungnya adalah memaafkan. Ujungnya adalah memaafkan total. Ketika apa? Ketika ketemu Nabi Yusuf, zero total semuanya selesai. Dan prosesnya kan itu kan panjang. Nah, itu sekelas Nabi Yakub yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan memendam marah, segera selesaikan. Tapi sebagai ya wajar lah, masa marah enggak boleh, namanya anak melakukan suatu keburukan marah. Mau ini lagi keselip marah kan wajar. Betul, tapi
Tapi saat Yang itu boleh tuh saja, marah sesaat, jangan dipendam. Marah saat itu selesai, kemudian segera minta maaf pada anak. Punten, kalimatnya ketika kita orang tua kita sebagai orang tua pada anak, ketika melakukan satu ucapan yang salah ataupun sampai fisik, kalau tidak segera dirilis, dijelaskan, nanti akan muncul persepsi yang liar pada anak. Maksudnya gimana Ustaz? Ulang lagi kalimatnya. Kalau kita sebagai orang tua pada anak, bentak, marah, atau sampai plek, itu nanti anak persepsinya terlalu liar, banyak sekali. Contoh apa? Persepsi anak kalau marah boleh mukul. Artinya Pak, suatu saat dia temennya bikin marah langsung pak bisa. Jadi contoh Ya. cara Cara menyelesaikan masalahnya dengan itu. gitu. Atau apa? Kalau persepsi liar ya, akhirnya kalau ada orang berbuat salah tidak ada maaf kecuali dibalas. Itu persepsi liar. Persepsi berikutnya, Umi jahat, Umi pemarah, Umi nggak sayang, Umi pilih kasih. Itu persepsi liar pada anak ketika kita marah tidak segera dijelaskan. Itu ya. Maka kalau marah segera selesaikan dengan apa? Menjelaskan kenapa Umi marah. Tahu kan kamu tadi kan ngapain? Tidurnya kemalaman. Sholat subuhnya jadi kesiangan, gitu kan? Jangan ulangin. Jadi dia sehingga Anda sadar, ya Umi marah karena saya bangun tidurnya kesiangan. Itu. Tapi ketika langsung bentak persepsi anak ada Umi bisanya marah. Cerewet, bawel. Itu persepsi liar. Ya anak kan nggak bisa menerjemahkan apa-apa kecuali dohir. Yang tampak pada anak itu apa? Itu yang menjadi penilaian anak pada orang tua. Maka hati-hati. Jadi tadi harusnya gimana sih Kak tadi yang tadi? Iya, kalaupun kita sudah marah, misalkan sudah keluar, dirilis langsung dijelaskan. Ya, nanti pas lagi tenang, sudah damai, sudah bisa anak bisa tenang, bisa makan bersama, bisa ngobrol bersama, jelaskan. Tahu kan tadi Umi marah kenapa? Dia sadar, iya karena beli-beli. Udah selesai. Tapi kan marah itu tetap perlu Ustaz untuk menunjukkan. Benar, marah itu perlu menunjukkan supaya dia sadar itu kesalahan. Tetapi harus ada rilis. Makanya kalimat la bukan marahnya yang tadi itu bukan masalah. Kalimatnya Nabi Luqman apa? La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Kalimatnya jangannya tidak berhenti, tapi ada penjelasan. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya ketika kita melarang anak harus ada penjelasan kenapa dilarang. Dilarang tanpa penjelasan anak bingung. Nanti persepsinya banyak lagi. Butuh penjelasan. Anak itu ketika dilarang jangan kenapa itu harus dijelaskan supaya paham maksud orang tua itu apa. Ketika marah ibu mukul harus diselesaikan minta maaf dan sebagainya, jelaskan kenapa harus dipukul dan sebagainya harus dirilis. Supaya Pak menghindari persepsi liar pada anak. Gitu ya. Baik. Inilah alasan penting kenapa kita perlu belajar menyelesaikan konflik dan bekas-bekasnya. Karena kita tidak ingin hidup kita dalam bayang-bayang masa lalu. Kenapa kita harus berusaha untuk menyelesaikan konflik bersama bekasnya? Supaya masa lalu itu jangan hadir dalam kehidupan kita hari ini. Ya. Dalam sebuah tulisan, berbakti itu adalah ekspresi jiwa sekaligus amal perbuatan. Berbakti itu ekspresi jiwa dibuktikan dalam perbuatan. Jadi berbakti itu bukan nggak bisa diterangkan. Itu naluri basyariah. Namanya anak berbakti itu ya berbakti mana langsung dibuktikan dalam amal. Tapi berbakti itu sendiri dampak dari mana? Dari pembelajaran orang tua. Ya kayak kita ini kita kan sadar, kita paham tentang ilmunya wajibnya berbakti pada orang tua dan sebagainya. Wujud kita ketika ketemu dengan orang tua apa? Senyum, sapa, salam, bantu. Itu bakti kita pada orang tua.
memuliakan orang tua itu bakti orang kita kepada orang tua. Dan anak itu butuh pengertian. Anak itu butuh ilmu, cara berbakti kepada orang tua. Adab kepada orang tua itu harus paham banget. Yang hari ini mulai hilang. Mulai hilang padahal. Adab orang anak pada orang tua sudah. Wih, gampangnya cara bicara saja. Gaya bicara anak pada orang tua saja beda dengan dulu kita dengan orang tua. Ya. Bagaimana cara menyembuhkan anak itu supaya dia punya adab Dilatih, diajari. Jadi sejak sedini mungkin diajari. Karena mungkin ada masa lalu yang mungkin kita luput masa lalu yang luput terhadap anak-anak kita, sehingga anak kita hari ini adabnya berkurang pada kita. Bisa jadi ada yang luput, belum sempat kita ajarkan pada anak. Kan dulu kita dengan orang tua kan sangat mentakdim dengan bahasa Jawa kromo. Kalau bahasa Jawa kromo di Aceh ada kamu nggak? Bahasa apa? Aceh yang halus ada ya Pak? Kan Aceh kasar dengan Aceh halus ada. Itu bahasa Jawa ada kromo, ada ngoko. Itu unggah-ungguh dalam bahasa itu penting. Itu untuk takdim aja. Makanya kalau orang yang terbiasa dengan ngomong halus, kalau marah bisa nggak? Kalaupun marah pakai bahasa halus, nggak pakai bahasa kasar. Kayak di Boyolali saya masih ingat waktu saya ketemu mau ke rumah mertuanya teman saya Pak Wimbo. Pas di pasar ada bapak-bapak bawa sayur naik motor sudah mau belok kanan, kritik sudah nyala dari belakang anak muda pengen motor, wah tidak, serempet jatuh, bapak ini jatuh, tangannya kena sakit, marahnya karena biasa pakai bahasa Jawa halus, marahnya pun pakai bahasa Jawa halus, sampai niku pripun toh, kula niku badhe menggok tengen lampu kriting kula nggih pun murut sampai niku laju mawon. Kayak galang marahnya, seketawa gini. Pas anak muda, ya kula nyuwun ngapunten, makarin astagfirullah sakit. Dia seketawa gini. Kalau orang bos itu binatang keluar semua. Itu karena terbiasa dengan halus, marahnya pun pakai bahasa halus kayak gitu. Bisa jadi di atas juga gitu kali ini. Kalau bahasa Betawi nggak ada bahasa Betawi halus, sebenarnya nyeplak semua. Kalau marah jeplak aja. Karena nggak ada kromo, nggak ada tata bahasa di dalam Betawi. Kayaknya nggak ada, bisa jeplak aja. Gitu. Masya Allah. Baik, hal. Hubungan orang tua dengan anak adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Hubungan antara anak dengan orang tua itu hubungan timbal balik. Satu sama lain saling mempengaruhi. Ya, ini penting ya. Artinya apa? Kalau anak kita bandel jangan salahkan anak, jangan-jangan kita yang menjadikan anak kita nggak malu sama saya. Kita yang sebagai orang tua, ketika anak yang bandel jangan salahkan anak, jangan-jangan kitanya yang salah yang menjadikan anak kita bandel pada kita. Ya. Nah orang tua kita kok nggak perhatian sama kita, misalnya kurang sayang pada kita, memang jangan-jangan kitanya belum berbakti pada orang tua. Untuk kayak gitu, polanya begitu. Jadi ketika kita mungkin orang tua kok nggak begitu sayang sama kita, jangan-jangan selama ini kita belum berbakti sehingga orang tua tidak sayang sama kita. Nah kalau kita sebagai orang tua pada anak, kalau anak kita bandel jangan-jangan kitanya yang salah. Jadi untuk apa? Tidak ada celah untuk menyalahkan orang lain. Kitanya saja, kitanya lagi. Itu lebih nyaman. Ya. Kenapa? Ketika kita cerminan dari diri kita, akhirnya apa? Kita yang berusaha untuk memperbaiki daripada memaksa anak untuk baik, memaksa orang tua untuk berubah, sementara kitanya tidak berubah. Gitu ya? Sikap baik orang tua kepada kita dan sikap buruk mereka juga tampak dalam perilaku mereka, perilaku kita dan jiwa kita. Artinya sikap baik dan buruknya orang tua pada kita itu akan tampak pada perilaku kita. Contoh, saya punya klien orang Medan, ibu-ibu.
suaminya orang Bumiayu, istrinya orang Medan, dan dia si ibu ini dengan hidupnya bareng sama orang tuanya, tapi tidak bisa akur dengan orang tuanya. Jadi sama orang tuanya galak. Daripada saya marah sama ibu, mendingan saya di kamar. Kalau ibu lagi di rumah, saya nggak mau keluar kamar, di kamar terus. Kalaupun keluar sekedarnya bentar masuk kamar lagi. Alasannya daripada saya marah sama ibu. Ya salah juga. Kenapa? Ibu gampangnya gini, kalau jenengan punya anak di kamar terus rasanya gimana? Ya kesel juga kan. Artinya ketika kita di kamar terus, ibu kita juga kesel, artinya ya durhaka juga akhirnya. Membikin ibu sakit hati, membikin ibunya nyesek perasaannya, itu sudah durhaka. Maka Bu, jangan marah sama. Enggak, karena saya diperlakukan, ibu itu selalu mencaci maki saya, ibu mencela saya. Padahal saya sudah berusaha untuk ngurus semuanya saya. Saudara-saudara saya nggak pernah ngurus, saya dimaki-maki terus, saya disalah-salahin terus. Ibunya udah 6 bulan lebih, hampir 7 bulan. Nggak perlu marah sama ibu. Kalaupun ibu marah, jangan marah. Biarkan ibu marah, dengerin saja, sabar-sabar saja, belajar sabar. Karena doa kita itu Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, bukan kama rabbayani kabira. Kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Loh, kenapa? Kasih sayang orang tua pada kita ketika kecil itu kasih sayang sangat tulus. Maka yang diingat kama rabbayani shaghirunya, bukan kama rabbayani kabira, enggak. Shaghirnya. Ingat waktu kecil kita. Jasanya ibu kita begitu banyak dan tidak bisa dirupiahkan. Maka kalau saat itu ibu marah-marah, pilih kasih, mencela dan sebagainya, nikmatin saja ucapan itu, doakan keberkahan saja. Ya Allah, jadikan semua ucapannya keberkahan untukku. Selesai. Tapi gak kuat banget. Berat kan, panas. Gak perlu panas, ngapain panas? Tapi tiap hari sih gak apa-apa, nikmatin aja. Teori ini gampang, prakteknya siapa? Prakteknya susah. Ya, memang harus latihan sehingga Pak terbiasa. Sehingga Pak tidak ada celah bagi anak untuk tidak berbakti pada orang tua seburuk apapun orang tua. Nabi Ibrahim jasa kepada Azar itu pamannya loh, dan lewat pamannya bukan bapaknya. Ketika pamannya mengatakan ya Ibrahim la arjumannaka, saking marahnya Azar kepada Nabi Ibrahim. Kalimat apa? Kamu tak rajam, tak bunuh kamu. Justru Nabi Ibrahim balasnya apa? Ya abati la astaghfirullah laka. Ya. Wahai bapakku, aku akan mintakan ampun untukmu, akan mintakan ampun kepada Allah untukmu. Memintakan ampun untuk Azar. Itu paman loh, bukan orang tua. Apalagi orang tua. Hah? Bukan, dalam Ibnu Katsir menjelaskan itu pamannya. Posisi paman kan sama dengan orang tua. Derajat paman itu sama dengan bapak kita. Derajatnya sama. Hah? Saya nggak hafal ya, belum hafal. Intinya gini. Maka Nabi Ibrahim yang punya paman tanda kutip bapak yang di dalam Ibnu Katsir menjelaskan itu paman itu sampai tidak segala-galaknya paman tetap kalimatnya Nabi Ibrahim lembut, nggak pernah berkata kasar. Padahal bapaknya tanda kutip pamannya ada kafir. Lah bapak kita mah kafir. Orang tua kita memang kafir? Enggak, artinya Pak, lebih-lebih lagi jangan berbuat kasar. Kalimat la taqul lahuma uff itu umum. Jangan engkau katakan uff pada siapa? Orang tuamu yang mukmin ataupun yang kafir. Makanya ada bab adab pada orang tua. Walaupun orang tuanya kafir, tetap wajib berbakti. Yang tidak boleh hanya ngikutin perintah untuk melakukan kesyirikannya kita tolak. Muamalahnya wajib. Muamalahnya wajib berbakti pada orang tua. Warisnya nggak ada waris-warisan. Hanya kita muamalah karena jasanya orang tua yang telah melahirkan kita, yang telah
memberikan nafkah pada kita dan sebagainya, itu jasa yang luar biasa. Dan baktinya anak kepada orang tua yang kafir itu karena jasanya mereka begitu besar pada kita. Sampai kita ada di dunia ini. Sampai Islam mengajarkan itu. Yang penting tidak taat dalam kekufurannya, tidak taat dalam kemaksiatannya. Selesai, batasnya itu aja. Tapi kan kadang ada anak yang itu dijual sama orang tuanya. Itu gimana itu? Tetap walaupun anak dilahirkan dibuang, ketika sudah dewasa ketemu dengan bapaknya, ketemu dengan ibunya, wajib berbakti. Loh, kenapa? Karena adanya dia di dunia karena orang tuanya. Dan ayat itu tetap berlaku. Ayat itu tetap berlaku. Kedurhakaan orang tua, kedoliman orang tua pada anak itu urusan orang tua dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai anak, apakah tega arahum mau menggugat di hadapan Allah pada orang tua? Kan nggak mungkin. Mendingan memaafkan orang tua. Itu ya. Dan alhamdulillah kalau ketemu orang tuanya lagi, karena banyak sekali orang yang punya orang tua. Kalaupun sudah dibuang kemudian ketemu lagi orang tuanya, tetap anak berbakti. Saya masih ingat ibu saya. Bentar, ini pelajaran saya. Ibu saya itu dibuang sama mbah. Ini pelajaran ya, nggak apa-apa. Saya ceritakan aja. Saya ngambil pelajaran saja. Jadi ibu saya waktu kecil, mbah cerai dengan Mbak Uti. Ibu saya masih kecil. Ibu saya sama Mbak Uti diserahkan ke Mbak Kakung. Oke, mana? Mbak Uti pergi. Udah, ini dididik. Ibu saya dibesarkan sama ini. Ya, nggak semua.